Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang surga lagi ya. Bagaimana keindahan di surga. Bagaimana menjelaskan gitu luar biasa ya keindahan yang di kita bisa baca gitu ya dalam Al-Quran gitu ya, dan juga dalam hadis gitu ya. Di antaranya hadis Abdullah bin Imam Ahmad mengatakan ya, haddatsana Abbad bin Yaqub al-Asadi, telah menceritakan kepada kami Abbad ibnu Yaqub al-Asadi. Haddatsana Muhammad ibn Fudail, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini menjelaskan bahwa ini hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Kalau langsung di antaranya inna fil jannati la ghurafan yura butunuha min zuhuriha. Sesungguhnya di dalam surga benar-benar terdapat gedung-gedung yang bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luarnya. Wa zuhuruha min butunuha atau butuniha, min butuniha. Dan bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya. Faqala A'rabi liman hiya ya Rasulullah, qala liman atobal kalama wa'ad amat to'ama sallallahu bil laili wan nas niyamun. Nah, ada orang Arab Badui bertanya untuk siapa ya Rasulullah, gedung-gedung itu buat siapa? Rasulullah menjawab, untuk orang yang senantiasa bertutur kata baik ya, suka memberi makan ya fakir miskin, dan juga suka sholat di malam hari saat manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Jadi ini membuktikan pantasnya kita masuk surga. Nah, di antaranya kita harus senantiasa bertutur kata baik ya, dan juga memberi makan ya, senantiasa memberi ya, bersedekah, berinfak ya, pahalanya itu besar ya. Dan di antaranya juga sholat malam ya. Dan juga iya, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini melalui Abdurrahman ibnu Ishaq, dan Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan gharib ya, seperti yang telah disebutkan oleh sebagian al-ulama ilmiah. Terus dari Imam Ahmad juga mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, dan seterusnya gitu ya. Bagaimana ini dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari, qala Rasulullah inna fil jannati la ghurfatan yura tahiruha min batigiha. Ya, diantaranya batinuha batinuha min zahiriha adahamullahu liman amat ta'am wal anal kalam wa taba'as siam wasallan nasu niyamun. Di antaranya juga nih
disebutkan nih, sesungguhnya dalam surga benar-benar terdapat gedung-gedung yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luarnya. Allah telah menyediakan bagi orang yang suka memberi makan, ya, memberi makan dan lemah lembut dalam bertutur kata, ya, gitu. Anal kalam. Anal kalam, rajin saum, ya, diantaranya juga rajin saum, orang yang rajin saum serta gemar sholat di saat manusia lelap dalam tidurnya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara tunggal, secara ahad melalui riwayat Abdullah ibnu Malik al-Asy'ari dari Abu Malik al-Asy'ari, dan juga hadis lagi nih dari Imam Ahmad juga sama, ya, yang dari Qutaibah bin Sa'id dan seterusnya, ya, yang hadis dari Sani bin Sa'id, di mana Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal jannati la yatara'auna al-ghurfati fil jannati kama yar'auna al-kawakib atau al-kaukaba fis sama'i. Qala fahadastu bidzalikan Na'mani ibn Abi Abbas faqala sami'tu Aba Sa'idin Al-Khudri yaqul kama tara'awnal kaukaba ad-duriyya fil ufuk ar-syarqi awil gharbi. Sesungguhnya ahli surga itu benar-benar saling memandang penduduk surga. Nanti bisa saling memandang satu sama lain, ya, gitu. Bisa saling ngobrol. Ya, saling ngobrol, saling memandang, saling bercakap-cakap. Ya. Saling bisa kepagi ke nenek moyang kita. Insya Allah. Dari dulu Islam, ya, kakak nenek. Yang ada di gedung-gedung yang tinggi, sebagaimana kalian menyaksikan bintang-bintang ufuk di langit, ya, insya Allah. Perawi mengatakan bahwa ini hadis kepada Abu Nu'man al-Iyas Ibnu al-Iyas, maka ia mengatakan bahwa dirinya mendengar Abu Sa'id al-Khudri mengatakan sebagaimana kalian menyaksikan ufuk timur, ya, atau di ufuk barat. Nah, Abu Hurairah mengatakan bahwa kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bila memandang engkau hati kami terasa lunak, ya, insyaallah. Memandang orang-orang yang soleh itu, ya, gitu, terasa lunak, ya, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dengki, gitu, ya, harusnya seperti itu, ya. Dan kami merasa seperti ahli akhirat, ya, gitu. Kalau memandang orang-orang soleh itu kayak gitu, ya, apalagi memandang Nabi, gitu, ya. Ini para sahabat. Tetapi bila kami berpisah dari engkau, maka kami terpesona dengan duniawi, ya, insyaallah. Terpesona dengan duniawi dan mencium harumnya wanita dan anak-anak. Maka Rasulullah bersabda, seandainya kalian tetap berada dalam keadaan seperti kalian berada dalam sisiku atau di dekatku, niscaya para malaikat menyalami kalian dengan tangan mereka, dan niscaya mereka mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian, ya, insyaallah. Dan seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa. Jadi, ya, penghuni surga juga tidak lepas dari dosa juga, ya. Tapi mereka selalu menggantinya dengan kebaikan.
agar dia memberikan ampunan bagi mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang surga. Dari apa sajakah bangunannya? Rasulullah menjawab, batu batanya, ya, ada yang dari emas dan ada yang dari perak. Adukannya dari minyak misik azbar yang sangat harum baunya, dan batu kerikilnya terdiri dari mutiara dan yakut, sangat harum baunya. Dan batu kerikilnya terdiri dari mutiara dan yakut, sedangkan tanahnya dari za'rafan, ya. Insyaallah. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, ya, ke surga, hidupnya senang, ya, tidak akan sengsara, ya. Surga dibagi seberapa? Itu luar biasa. Ya, ada di tingkatan-tingkatannya nanti ada, ya. Tidak akan sengsara dia, gitu, ya. Tidak ada bahasannya, ya, tentang tingkatan-tingkatan surga. Apa nama-nama surga, ya. Serta hidup kekal dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak akan rusak, itu tidak akan rusak pakaiannya juga, ya. Ya, seperti kita kan bisa rusak, bisa rusak, bisa ini apa usang, gitu, ya, bisa bau dan sebagainya. Di surga mah enggak, gitu, ya. Oh, bisa. Ya. Itu mantai sengit. Enggak, itu mah wangi. Kalau di itu mah di surga mah wangi kasturi, gitu, ya. Itu dari 40 benar gitu. Hah? Di layanan udah dari 40. Iya, dan dari juga ada nanti. Dan kemudaannya tidak akan pudar, terus muda, gitu, ya, gitu. Jadi tidak akan keriput lah, gitu. Oh. Iya, tidak akan keriput, terus Kan muda, gitu, ya. Ustaz dulu itu kan nggak ada nini dan aki-aki masuk surga gitu kan. Iya. Kredit. Nah, kriterianya disebutkan juga di sini. Ada 3 macam orang yang doanya tidak akan ditolak, yaitu imam yang adil, ya. Nah, ahli surga itu harus jadi imam yang adil, baik bagi suami, bagi istri juga itu jadi imam juga, terus juga bagi anak-anak juga, terus juga bagi masyarakat, bagi lembaga dan sebagainya, gitu, ya. Jadi imam yang adil, ya. Orang saum sampai berbuka, ya, tuh. Saum juga, ya, saum sunnah biasanya. Dan doanya orang yang teraniaya dibawa di atas awan dan dibukakan baginya semua pintu langit, tuh. Ya, pintu langit terbuka, ya, kalau doanya orang-orang yang teraniaya, ya. Jadi bahaya nih kalau teraniaya, gitu, ya. Dia bisa berdoa apapun, gitu, ya. Saya dituduh nolong aspal, jadi saya doanya jelek. Oh, ada yang dulu. Ya. Nah, makanya harus senantiasa berbuat baik, ya, tidak menzalimi orang lain, ya. Harus hati-hati, gitu, ya, hati-hati dari menzalimi orang lain. Ucapan, ya. Iya, itu ucapan yang kadang ucapan susah ditahan. Hati yang bisa Iya. ditahan, ucapan itu kadang-kadang merocot deh. Dan Rob yang maha suci lagi maha tinggi berfirman kepadanya, demi keagunganku, aku benar-benar akan menolongmu, sekalipun setelah beberapa waktu. Ya, jadi Allah maha menolong, ya, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang berat, orang-orang yang zalimi, itu Allah maha menolong, ya. Juga maha menolong dengan hidayahnya, juga dengan tunjuknya, dengan segala pemendaraan yang Allah punya, tentunya juga. Dan Allah yang tak terbatas, ya, apa yang Dia miliki, apa yang Dia punya, maka kita harus minta, gitu, ya, karena bagaimana semuanya ini adalah pemendaraan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Khazainus samawati wal ardi, gitu. Kita minta dari sebagiannya, ya. Maka Allah tentunya juga semoga senantiasa mengijabah dan juga terus menguatkan hati kita dalam keimanan dan juga amal soleh, serta senantiasa Allah kuatkan juga kita dalam hidayah dan terus kita menggapai pahala dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Baik, itu saja dahulu yang bisa disampaikan di kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban